Republik berbasiskan kepada alat ikatnya adalah Pancasila karena sesuai dengan Sumpah Presiden. Kalau Bung Rocky? Ya saya setuju aja seluruh yang diucapkan Fadjrul Rahman sebagai keinginan itu. Tetapi bukan sebagai hal yang dilaksanakan. Justru yang dirasakan terbalik gitu. Seluruh survei mengatakan dalam 16 tahun terakhir periode Jokowi adalah yang paling buruk demokrasi itu. Jangan tanya lagi tuh siapa itu, berarti you nggak baca rilis dong kalau begitu Fajrul ya. Oke, itu poinnya. Tadi Fajrul berkali-kali mengatakan buktinya saudara Rocky masih bisa ngoceh ya, maki-maki atau kritik. Oh iya. Tapi mahasiswa di UGM diancam. Yang di Ternate juga diancam. Kenapa kalau saya masih bisa mereka nggak bisa? Itu artinya pengecut kekuasaan ini. Pada mahasiswa yang rentan untuk di DO dihajar gitu oleh rektor. Di Ternate juga begitu. Di Ternate, saya datang ke Ternate untuk belain mereka tuh dalam satu kuliah umum. Juga dengan kasus yang sama Papua, rektor memecat mahasiswa di DO atas dasar laporan polisi. Coba bayangin coba. Padahal ini nggak ada urusan dengan kriminal. Ini kebebasan bicara di kampus, polisi kasih surat bahwa itu ada problem dengan Papua. Karena rektornya takut, karena ada hierarki. Anda nggak ditangkap karena pemerintah takut pada Rocky Gerung? Bukan takut, dia pengecut gitu. Kalau orang lemah itu diucek-ucek. Kalau ke saya kenapa enggak gitu? Mungkin karena saya kuat itu. Saya juga nggak kuat. Tetapi tetap ada ya hal yang sama berlaku pada semua orang dong. Jangan mahasiswa yang rentan, orang tuanya dipanggil, diancam gitu. Ya saya nggak punya jabatan karena itu nggak ada gunanya. Di polisi ada 7 kasus di saya dan semuanya nggak ada deliknya sebetulnya karena dilaporin oleh baser-baser dungu itu. Jadi poin saya adalah kita ada di dalam keadaan untuk memperbaiki demokrasi. Tetapi tidak ada ucapan dari presiden yang memperlihatkan bahwa dia sungguh-sungguh hendak memperbaiki demokrasi. Mulai dari keluarin Perpu HTI, mulai macam-macam itu. Terakhir juga ngancam-ngancam. Awas, saya tahu kalian itu. Ini soal Pancasila. Lu Pancasila itu udah jadi kesepakatan. Rocky ini membela HTI. Apanya? Anti Pancasila itu. Siapa? Rocky. Anda tidak setuju dengan HTI? Saya tidak setuju dengan karena dia anti Pancasila, anti NKRI. Gimana dibuktikannya? Dalam pidato paling besar itu dari semua pengadilan. Anda Mahkamah Agung. dalam pidato apa? Kayak begini Rocky. Kita kan sekarang berdasarkan ini negara hukum Rocky. Dia sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Mahkamah Agung. Oleh siapa? Mahkamah Agung Rocky. Anda menghargai proses hukum tidak? Karena apa dia dibatalkan? Karena mereka anti ada Pancasila, anti NKRI, anti Undang-Undang 45, ingin bubarkan. Rocky, ini negara akan bubar sama mereka. Dia dibubarkan dengan apa? Dia dibubarkan karena dibubarkan oleh Mahkamah Agung, Rocky. Bukan, dibubarkan dengan apa? Dibubarkan, dia dinyatakan sebagai ormas terlarang oleh Mahkamah Agung. Bukan, oleh itu klaim itu sudah kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Agung Anda. Tapi itu dasarnya adalah Perpu. Kita akan kehilangan negara ini, Rocky, kalau kita setuju dengan cara-cara yang seperti itu. Yang apa? Rocky, kita pernah bersama-sama membela demokrasi. Bukan soal demokrasi, soal Anda tegas bersama dengan saya. Jelas. Siapa yang anti demokrasi itu akan menjadi lawan kita. Tegas kan tahun 80-an dan DNA itu masih ada di kepala kita sampai hari ini. Kenapa sekarang ada apabila terjadi hal-hal yang terkait yang Anda sebutkan tadi ya, contoh-contoh, mari kita perbaiki ini Rocky bersama-sama. Saya terangkan saya tetap menghargai itu nggak perlu lagi karena soal HTI dan Perpu Ormas itu itu satu paket pelarangan pikiran orang. Tidak, Rocky. Orang berpikir HTI mau bikin negara Islam ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Saya mau gini, Anda berdua ini sebelum saya mau tutup ya, Anda berdua ini kan sama-sama aktivis demokrasi, sama-sama sahabat, berdiskusi panjang lebar dengan bosnya atau gurunya para aktivis. Saya mau terangkan satu. Itu soal lain itu. Jadi jangan bawa orang ke dalam pikiran yang otonom itu. Nah, saya mau terusin tadi karena dipotong oleh Fadjrul Rahman. Sekarang ada kekhawatiran misalnya, Pak Jokowi 2024 tidak akan terpilih lagi, karena itu nggak ada beban. Ya karena memang sudah 2 periode. Oke, saya ngerti itu. Tapi masalahnya, Anda bayangkan, tentu Pak Jokowi ingin penggantinya itu bisa mengamankan dia setelah dia lengser. Apa yang salah dengan itu? Jelas nggak ada yang salah di sini. Kenapa dia mesti minta pengamanan? Jelas ada kejadian-kejadian yang memungkinkan 12 jam sejak Jokowi lengser, ada problem hukum pada Jokowi. Saya
terangkan itu sebagai problem yang biasa terjadi. Setelah 1 minggu Pak Jokowi mungkin main ke mall yang udah PSBB-nya dibuka, lalu orang bilang COVID lewat, atau Pinocchio lewat. Karena ada memori di dalam politik kita bahwa proses demokrasinya terhalang oleh Pak Jokowi. Kan kita nggak ingin itu terjadi kan. Tapi itu yang akan terjadi. Oleh karena itu Booster bekerja dari sekarang untuk memungkinkan tidak ada penggantinya yang akan mempersoalkan kedudukan presiden setelah dia lengser. Jadi ini satu paket demokrasi yang kita inginkan. Agar supaya Saudara Fajrul sebagai juru bicara, ajari juga teman-teman Anda di istana tentang value dari demokrasi. Bukan ajari Booster untuk membuli. Nilai-nilai demokrasi. Betul. Ya. Berarti prinsip demokrasi kami bela bersama-sama. Siapapun yang membela prinsip demokrasi akan bersama-sama dengan barisan ini. Yang kedua, Rocky, pengambilan kesimpulan yang melompat-lompat tanpa data dan fakta. Dan akhirnya melayang-layang, hanya menjadi dugaan-dugaan. Dan saya sekali lagi sebagai sahabat mengingatkan saja. Itu tetap kritis, Rocky, tetap kritis. Tetapi jangan membuat pernyataan-pernyataan yang membuat Anda nanti dikategorikan fitnah, pencemaran nama baik. Dari tadi, ataupun, dari A sampai Z, dari menit pertama sampai ke belakang, yang saya terangkan itu semuanya ada di media massa. Itu berarti keterangan saya tadi bukan untuk menghalangi saya Anda sebagai bicara, sahabat tapi menghalangi Anda untuk tidak. Nggak usah diingetin. Sahabat dalam demokrasi. Nggak ada soal sahabat di dalam perdebatan. Enggak, di dalam prinsip ini kita sahabat. Ya, Anda... Kita bersama-sama memperbaiki demokrasi, tetapi saya cuma mengingatkan. Hati-hati, Rocky, karena kita gampang sekali tergelincir menjadi sama seperti kata Presiden. Anda terangkan itu pada Presiden itu. Hati-hati Pak Jokowi, kalau Anda nggak paham demokrasi, Anda bisa tergelincir. Beliau menyampaikan kepada saya agar saya menyampaikan kepada Rocky dan kepada publik bahwa Presiden Joko Widodo adalah champion demokrasi di Indonesia. Dan kita berharap masa depan demokrasi di Indonesia akan terus baik dan akan baik, lebih baik lagi. Dan itu barusan dibatalkan oleh survei bahwa selama periode Jokowi, demokrasi memburuk. Itu dibatalkan oleh survei. Baik.